yang sejak dahulu bersumpah untuk menyesatkan manusia melihat peluang emas ini. Dia ingin menggoda keturunan Nabi Syits alaihissalam agar meninggalkan jalan kebenaran. Maka dia menyusun rencana yang jahat untuk menarik mereka ke dalam kesesatan. Iblis menyamar menjadi manusia dan pergi ke tempat keturunan Qabil. Di sana, dia mengajarkan mereka cara-cara baru untuk bersenang-senang, termasuk membuat bunyi-bunyian yang menyenangkan hati. Mereka pun mulai menciptakan alat-alat yang menghasilkan suara merdu dan menggunakannya dalam pesta-pesta mereka. Perayaan demi perayaan digelar, penuh dengan suara dan tarian yang belum pernah dikenal sebelumnya. Hal ini menarik perhatian beberapa keturunan Syits alaihissalam, terutama mereka yang mulai merasa penasaran dengan cara hidup yang berbeda. Nabi Syits alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya agar tidak mendekati wilayah keturunan Qabil. Beliau berkata, "Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan yang menyesatkan. Mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis telah menanamkan godaannya di hati mereka." Namun, sebagian kecil dari kaumnya mulai merasa tertarik dan diam-diam mengunjungi wilayah keturunan Qabil. Di sana, mereka mulai terpengaruh oleh budaya yang baru ini. Setelah sekian lama memimpin dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Syits alaihissalam mulai menyadari adanya perubahan di antara sebagian keturunannya. Mereka yang dahulu taat dan teguh dalam ajaran tauhid, perlahan-lahan mulai merasa penasaran dengan kehidupan keturunan Qabil. Seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Syits alaihissalam, keturunan Qabil telah lama meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi mematuhi aturan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kehidupan mereka penuh dengan kemewahan, kesenangan duniawi, dan yang paling berbahaya, mereka mulai menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah munculnya musik pertama di dunia. Musik ini awalnya digunakan dalam perayaan dan hiburan mereka, tetapi lambat laun menjadi alat yang membuat mereka semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang sejak dahulu bersumpah untuk menyesatkan manusia, melihat bahwa manusia memiliki kelemahan dalam hal kesenangan. Dia menyadari bahwa manusia cenderung mencari sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka, terutama melalui suara. Dengan licik, iblis mengajarkan beberapa orang dari keturunan Qabil cara menciptakan alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi yang merdu. Alat ini dibuat dari bahan-bahan yang sederhana, seperti kayu, batu, dan kulit hewan. Mereka mulai membuat tabuhan gendang dan alat petik yang menghasilkan suara berirama. Saat pertama kali bunyi-bunyian ini dimainkan, orang-orang keturunan Qabil merasa terhibur. Mereka merasakan sesuatu yang baru. Musik memberikan kegembiraan, meringankan beban pikiran, dan membuat mereka lupa akan kesedihan. Tidak butuh waktu yang lama, musik menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun bukan hanya musik yang berkembang di antara mereka. Seiring dengan kemunculan musik, mereka juga mulai mengadakan perayaan-perayaan besar yang dipenuhi dengan tarian, nyanyian, dan pesta-pesta hingga larut malam. Mereka mulai melupakan ibadah dan semakin tenggelam dalam kesenangan duniawi. Seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Syits alaihissalam, keturunan Qabil memang sudah tersesat. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Godaan ini mulai menarik perhatian sebagian kecil keturunan Nabi Syits alaihissalam. Awalnya, mereka hanya merasa penasaran. Beberapa mereka mencoba melihat dari kejauhan bagaimana kehidupan keturunan Qabil. Mereka mendengar suara musik yang merdu, melihat cahaya perayaan di kejauhan, dan merasa tergoda untuk mengetahui lebih banyak. Lama-kelamaan, rasa penasaran ini berubah menjadi keinginan untuk mencoba. Beberapa orang dari keturunan Nabi Syits alaihissalam mulai diam-diam pergi ke wilayah keturunan Qabil untuk menyaksikan perayaan mereka. Mereka melihat bagaimana manusia menikmati musik, menari, dan bersenang-senang tanpa batasan. Saat pertama kali mendengarkan musik ini, hati mereka terasa ringan. Mereka merasa senang dan terlena. Tidak butuh waktu yang lama, mereka pun mulai ikut menari dan bernyanyi, tanpa menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam jebakan iblis. Ketika Nabi Syits alaihissalam mengetahui bahwa beberapa dari kaumnya mulai terpengaruh oleh budaya keturunan Qabil, beliau segera memperingatkan mereka. Beliau mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai anak-anakku, kalian telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan sesaat. Ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah ujian. Apa yang telah kalian lihat di sana hanyalah ilusi yang menyesatkan." Namun, tidak semua orang mau mendengarkan.
Sebagian dari mereka merasa bahwa musik dan perayaan bukanlah sesuatu yang buruk. Mereka berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk bersenang-senang sesekali. Nabi Syedz alaihissalam dengan tegas mengingatkan mereka, "Ketahuilah bahwa iblis selalu memiliki cara untuk menyesatkan manusia. Jika kalian membiarkan diri kalian terbawa oleh godaan ini, maka kalian akan perlahan-lahan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kalian menjadi keras karena kemaksiatan." Sebagian besar dari keturunannya mendengar dan mengikuti nasihat Nabi Syedz alaihissalam. Tetapi beberapa orang yang masih merasa penasaran dan sulit meninggalkan apa yang telah mereka coba. Musik yang pertama kali diciptakan hanya sebagai hiburan, perlahan-lahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Seiring waktu, musik digunakan tidak hanya dalam perayaan, tetapi juga dalam berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Keturunan Qabil mulai menggunakan musik untuk mengiringi tarian yang semakin menggoda. Mereka juga menciptakan